kadang mereka membuli kita hanya karena cita-cita kita berbeda dengan mereka. Kenapa kok di saat sesuatu yang emang urgent harus kita milih, kita dianggap orang yang sulit dipenuhin. Tapi gilirannya kita bilang terserah mau makan apa, kita dianggap orang kok manutan, nggak punya pilihan gitu. Kan serba salah ya. Halo guys, balik lagi sama aku Alfi di sini. Kalian pernah nggak sih punya cita-cita, punya keinginan tapi nggak bisa mengungkapkannya? Padahal kalian memiliki itu, kalian mempunyai itu. Apa sih faktor penyebabnya? Kenapa kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, sulit untuk kita mengungkapkan kepada sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita? Kenapa kita merasa takut, bahkan tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang jadi keinginan kita? Kalau menurut aku sih, kita nggak dibiasakan dari kecil untuk mengungkapkan pendapat kita. Jadi misal kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, aku mau membuat toko kelontong, aku mau buat swalayan, aku mau buat pesawat terbang gitu. Nah mungkin ketika dia bilang kayak gitu ke teman-temannya, ke keluarganya, mereka underestimate cita-cita itu, keinginan itu gitu. Terus kemudian kayak menjelek-jelekan kalau itu bukan sesuatu yang real bisa kau dapetin. Bahkan nggak cuma kata-kata, kadang mereka membuli kita hanya karena cita-cita kita berbeda dengan mereka. Itu dari sisi lingkungannya, mereka memperlakukan kita seperti itu. Jadi kayak nggak relate gitu loh sama kebanyakan orang. Ini cita-cita kebanyakan orang, nanti habis lulus SMA, kuliah, kerja, terus nikah, terus punya anak, terus naik jabatan. Jadi mungkin cita-cita kita yang, misal aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau keliling dunia gitu. Nah buat mereka itu kayak itu bukan sesuatu yang normal yang ada di lingkungan mereka, di lingkungan pertemanan mereka, di keluarga mereka. Kakaknya nggak pernah punya cita-cita kayak gitu, atau tuanya nggak pernah kepikiran kayak gitu, karena buat mereka ya udah, nanti kalau udah nikah nih kan belum ada duit, nah nanti disuruh KPR aja. KPR itu kan ngeredit ya, utang ya. Sedangkan kalau kita yang pengennya jalan-jalan ke luar negeri, pengen kemana buat rumah sendiri, buat mereka itu sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai dan berbeda sama goals-nya mereka. Jadi mungkin buat mereka itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang good untuk dijadikan cita-cita. Sampai di titik kita harus ngikutin mereka, kemauannya mereka, cita-citanya mereka. Sedangkan kita untuk mencapai goals-nya kita yang itu tuh, kita ngerti gitu loh step by step-nya harus gimana. Dan untuk menuju ke sana ya nggak bisa yang langsung instan terjadi, itu enggak. Step by step-nya harus dari bawah. Kita butuh memplanning dari bawah gitu loh, dari apa yang bisa kita lakukan. Kerja dulu, nabung dulu, invest dulu kecil-kecilan. Ya mungkin yang standar aja, yang 7% aja setiap tahun gitu, sambil investasi emas kayak. Nah kan untuk menuju ke jalan-jalan ke luar negeri itu kan memang nggak sedikit duitnya. Jadi menurut aku itu hal-hal yang membuat kita tuh jadi males gitu loh untuk mengungkapkan apa yang jadi cita-cita kita, apa yang jadi keinginan kita untuk masa depan kita. Itu hal-hal yang membuat orang-orang yang cita-citanya berbeda sama keluarganya, sama lingkungannya itu takut untuk mengungkapkan. Satu sisi dalam hal cita-cita kita ngerti lah harus gimananya ngerti gitu. Kalau kita ditanyain, kamu mau makan apa gitu, kamu mau baju apa, ini mau makan apa, yang bagaimana, yang seperti apa gitu. Kita kalau ditanyain kayak gitu, jawabannya biasanya terserah sih. Bukan karena kita nggak punya pilihan. Ya kalau makan buat orang-orang kayak aku gitu, terserah aja gitu. Tapi kalau cita-cita ya aku punya cita-cita aku sendiri. Dan misal kalau aku mau buat something gitu ya, tapi orang lain mau bantuin aku, ini idenya di aku ya, somethingnya ini idenya di aku. Nah orang lain ini harus ngikutin step by stepnya aku gitu. Tapi gilirannya aku bilang, ini ditaruhnya sebelah sini ya, yang ini taruh sebelah sini, yang ini taruh sebelah sini, yang ini nanti begini, yang itu begitu, yang itu begitu gitu kan ya. Nah kadang kita dikatain ngeyel gitu, dikatain orang kok banyak maunya. Ya itu sesuatu kreasi yang ada di otak kita ya, harus sesuai sama apa yang kita mau gitu loh. Tapi kalau masalah makan ya terserah, saya nggak apa-apa gitu loh, makanan jenis apa aja terserah, karena saya makan segalanya gitu, makan segalanya tapi yang halal ya. Tapi gilirannya itu malah dianggap orang yang sulit kemauannya. Ya ini beda version ya.
beda sisi gitu. Ya itu, kenapa kok di saat sesuatu yang emang urgent harus kita milih, kita dianggap orang yang sulit dipenuhin. Tapi gilirannya kita bilang terserah mau makan apa, kita dianggap orang kok manutan, nggak punya pilihan gitu. Kan serba salah ya. Ya begitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian pernah ada di posisi kayak gitu nggak? Kalian bisa diskusi di kolom komentar ya guys ya untuk pembahasan aku ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ya guys. Makasih udah nonton, bye-bye.